Kalau uang kalian baru ada setengah buat beli motor ini, tapi udah nggak sabar pengen beli motor, ya beli ini aja. Ini motor yang sama-sama stylish, tapi jauh lebih hemat. Ini adalah Honda New Scoopy. Hemat atau murah memang subjektif. Tapi kalau dibandingkan dengan skutik dari Eropa, jelas skutik retro andalan Honda ini jauh lebih terjangkau harganya. Astra Honda Motor kini menjual New Scoopy dengan harga mulai dari 22 jutaan. Hingga yang termahal, kayak yang kami tes sekarang ini dibanderol 23 jutaan. Harus diakui, memang secara desain, Scoopy ini salah satu pionir yang main di kelas skutik retro. Dan beruntungnya, di generasi baru ini mereka juga masih membawa DNA desain tersebut. Masih ada siluet S-nya yang khas dan beberapa partnya juga masih ada ciri khasnya. Tapi harus diakui kalau penyegaran mereka lakukan di generasi baru ini memang membuat motor ini jauh lebih modern ketimbang generasi sebelumnya. Dan itu menjadi nilai yang ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Tapi menurut kami, ya kita harus terbiasa dengan pembaruan ini. Dan ya secara desain, secara umum sebenarnya not bad lah. Kami suka dengan gestur Honda yang menghadirkan Scoopy dengan headlamp model Crystal Block, di mana tampilannya jadi lebih modern tapi tetap manis. Ya, walaupun ini kalau lampu sennya dikasih LED pasti lebih mantep ya. Nah, kalau ke belakang, ini tampilan yang paling unik menurut kami. Ada rasa-rasa mirip bola Pokemon gak sih? Lucu banget deh. Lantas dari samping, dimensi motor ini kelihatan masih ramah untuk dipakai harian. Wheelbase-nya nggak terlalu jenjang, dan dengan roda yang bannya kelihatan ngedonat banget. Lucu. Tadi kami sebutkan bahwa Scoopy sekarang menjadi lebih modern, teman-teman. Dan salah satu ciri khas yang baru adalah ini nih. Di mana area kokpit ini sekarang menjadi nggak se-ikonik yang lama. Kalau yang lama itu telanjang, teman-teman, stangnya kelihatan. Kalau yang ini tuh dikasih cover, dan itu bikin perdebatan di antara pecinta Scoopy. Ada yang suka banget, mungkin ada yang juga masih sampai sekarang belum bisa menerima desainnya. But anyway, ngomongin soal modern, motor ini juga hadir dengan fitur-fitur baru kayak keyless. Terus ada ini nih, USB port yang disimpan di kompartemen penyimpanannya yang USB portnya Type-C. Wow, jadi cocok ya buat kita-kita yang sekarang kabelnya udah banyak yang Type-C. Selain itu, juga motor ini hadir dengan banyak penyegaran dari segi fiturnya. Bicara soal praktis, motor ini juga ramah dipakai boncengan, dengan step penumpang yang diletakkan di posisi ergonomis. Belum lagi, joknya empuk buat boncengan makin asik lagi deh. Tapi sayang kalau kita buka joknya, kelihatan nih kalau konfigurasi bagasi motor ini tuh cukup compact ya. Belum lagi modelnya tirus ke depan, jadi nggak banyak helm yang bisa masuk. Soal rasa pengendaranya, ternyata Honda berhasil memberikan program diet kepada Scoopy ini, di mana beratnya turun 1 kilo dan bikin motornya jadi semakin lincah lagi, teman-teman. Agile kata kuncinya. Dan bikin motor ini jadi asik dipakai di perkotaan, sat-sat gitu. Meskipun untuk saya yang punya tinggi 170 cm dengan bobot ekstra kayak gini, dan ukuran sepatu yang panjangnya 28,5 cm, ternyata decknya full banget, teman-teman. Tuh, jadi ya agak kurang fleksibel buat maju mundur, tapi masih oke lah ya, masih cukup. Dan kalau kita ngomongin soal ergonomitas, ini ternyata posisi duduk saya, kalau stangnya dipentokin beloknya, ini kena ke dengkul nih, sehingga ya mungkin untuk teman-teman yang postur tubuhnya lebih pendek atau lebih kecil dibanding saya akan lebih ideal naik Scoopy ini. Iya, harus diakui, ini penyegaran di area stang dengan adanya cover kayak gini bikin sensasi berkendaranya jadi beda dari Scoopy yang lama. Meskipun ya ini kalau kita ngeliat ke arah speedometer dan semua informasi masih kelihatan oke lah. Selain itu, handling motor ini juga cukup lincah dan nurut untuk diajak bermanuver. Apalagi dengan ban yang lebar dan mendonat kayak gini, bikin lebih pede saat kita meliak liuk.
Nah, soal suspensinya, harus diakui, Scoopy sejak lama terkenal dengan karakter shock yang cukup lembut. Setidaknya pas kami tes sih, melahap speed trap atau polisi tidur dengan kecepatan yang nggak ideal pun, nggak ada rasa bottoming atau jedak-jeduk nggak enak kayak gitu. Harus diakui, rasa berkendara yang masih mirip-mirip aja itu juga berasal dari mesinnya, teman-teman. Honda masih percaya kepada mesin ESP PJMFI yang 110 cc untuk Scoopy ini, di mana sebenarnya upgrade yang mereka lakukan kepada mesinnya itu nggak terlalu signifikan. Mereka mengupgrade sistem injeksinya, yang secara umum nggak bikin figur tenaga atau torsinya itu jadi berubah drastis. Ya makanya rasa berkendaranya itu agak mirip-mirip dengan yang lama. Tapi yang menarik adalah motor ini motor yang susah banget diajak untuk boros. Susah diajak boros tuh bener banget loh. Ini motor kami tes bawa jalan jauh hampir 80 km. Di MID-nya kelihatan kalau konsumsi bensin rata-ratanya tembus 61 km per liter. Sekalian pas kami tes full to full, juga hasilnya nggak jauh dari MID, yaitu dapat 58,5 km per liter. Artinya dengan tangki kapasitas 4,2 liter, motor ini tuh kalau full tank bisa kita bawa sekitar 250 km lah ya. Mantap kan? Dugaan kami, efisiensi bahan bakar itu datang dari karakter mesin 110 cc-nya yang bekerja dengan baik. Setidaknya tenaga dan torsinya terasa pas, dan karakternya pun juga cukup responsif di putaran rendah. Jadi kita nggak perlu effort gede atau ngegas dalam-dalam kalau mau dapetin tenaganya. Asik lah buat seruntulan. Tapi kalau kita geber lebih dalam, di putaran tengah harus diakui bukan plot terbaik dari motor ini. Jadi agak kerasa tertahan. Baru menariknya meledak lagi gitu di putaran tingginya. Tapi ya motor kayak gini memang enaknya buat karakter jalan perkotaan nih. Jadi mesinnya udah lebih dari cukup lah kalau menurut kami. Harus diakui kalau tren motor matic bergaya retro itu lagi happening banget. Dan motor ini salah satu pilihan yang bisa kalian pertimbangkan kalau lagi mencari motor matic di kelas 110 cc entry level gitu ya, yang harganya 20 jutaan, 24 jutaan lah tepatnya. Tapi memang kalau kalian mencari motor matic yang dimensinya agak lebih gedean dikit, terus karakter mesinnya lebih agresif, mungkin pilihan dari brand lain itu lebih pas buat kalian pertimbangkan. Tapi kalau kalian mencari yang compact, yang bobotnya ringan, terus handlingnya lincah, Scoopy like dipertimbangkan. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama tentang motor ini? Coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto serta tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Oke teman-teman, sekian aja saya pamit, stay safe dan bye bye.